Oke, oke. Aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Mas. Oke, kita balik lagi ke pembinaan biologi ya. Sebentar, aku naikin volume. Oke. Hari ini kemarin kan kita udah bahas tentang jaringan parenkim ya guys. Terus tentang sistem jaringan di tumbuhan gitu ya. Jaringan dan sistem jaringan sama sel-sel dan lain-lain gitu. Nah, kemarin kita terakhir di parenkim tentang bagaimana parenkim itu merupakan sel hidup gitu ya, yang dia itu cuma ada dinding primer tanpa penebalan, terus utamanya itu adalah sebagai pengisi gitu ya, jaringan pengisi di suatu organ gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke jaringan lainnya. Jaringan lainnya itu nanti terdiri dari supporting tissue atau jaringan penyokong gitu ya atau pendukung. Terus kemudian ada jaringan vaskuler gitu yang nanti terdiri dari xilem dan phloem. Nah, terus nanti juga xilem sama phloem mungkin nanti akan dikhususkan gitu ya pembahasannya jadi kayak pengorganisasian xilem, phloem dan lain-lain gitu. Terus kita bakal belajar juga tentang sistem jaringannya. Terus nanti mungkin sedikit nyenggol ke arah meristem ya. Kalau masih ada waktunya gitu, kalau masih sempat. Oke, sebelum kita mulai pembinaan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke guys. Oke, bentar aku ganti warna dulu aja. Oke, jadi kemarin kita udah belajar parenkim gitu ya, sel yang paling dasar atau sel yang fungsinya paling banyak gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang supporting cell atau sel penyokong. Nah, sel penyokong ini atau jaringan lah ya, jangan sel salah. Jaringan penyokong ini nanti bisa kita bagi gitu ya, jadi dua macam jaringan. Ada yang namanya sclerenchyme, ada yang namanya cholenchyme gitu. Nah, nanti kedua macam jaringan ini itu nanti akan berbeda. Misalkan di tipe selnya, terus komponen selnya, terus apakah sel itu hidup atau mati misalkan dan lain-lain gitu. Nah, buat pertama ini kita bahas dulu tentang yang cholenchyme ya. Oke. Sebentar guys, sebentar. Oke, sorry ya guys, tadi ada orang. Oke, jadi aku lagi ke sel cholenchyme gitu ya, atau di jaringan cholenchyme gitu. Nah, jadi jaringan cholenchyme ini itu masuk ke dalam jaringan penyokong gitu ya. Jaringan cholenchyme ini mungkin yang dia paling unik gitu ya, atau yang paling khas dari jaringan ini adalah mereka itu bisa membantu jaringan atau bagian yang masih muda gitu atau yang. Nah, apa sih artinya jaringan yang masih muda? Jadi jaringan yang masih muda artinya dia adalah masih tumbuh gitu ya. Jadi jaringan cholenchyme ini nanti mereka itu banyak di bagian tumbuhan yang masih tumbuh gitu, bukan yang udah tua. Nah, kalau sesuatu yang masih tumbuh gitu ya, itu kan artinya mereka masih aktif bergerak gitu kan, aktif bertambah panjang atau bertambah lebar gitu. Makanya nanti cholenchyme itu dia itu nggak boleh terlalu kaku gitu. Ibaratnya kalau misalkan terlalu kaku, nanti tuh pertumbuhannya gitu ya bakal terhambat gitu. Karena kesusahan gitu buat manjangin atau bergerak kalau misalkan jaringan penyokongnya itu terlalu kaku gitu. Makanya sel cholenchyme ini dia itu dikhususkan ke bagian yang masih tumbuh karena karakteristiknya dari si sel cholenchyme gitu. Apa sih karakteristik sel cholenchyme? Karakteristiknya adalah mereka itu kuat tapi masih fleksibel gitu.
ibaratnya kayak apa ya, mungkin kayak, karet gitu ya, mungkin bisa dibilang kayak karet lah. Karet kan itu dia, mungkin bisa kuat gitu ya atau, nggak terlalu apa, nggak terlalu susah buat dibengkokin atau mungkin buat otak-atik gitu ya. Tapi mereka itu masih bisa, apa, menyokong beban tertentu gitu. Kayak misalkan, bebannya itu misalkan ngaretin, apa namanya, ngaretin bungkus makanan misalkan. Itu kan dia bebannya bisa, apa namanya, bisa membawa bebannya gitu ya, tapi nggak terlalu kaku gitu. Nah, jadi Kolenkim itu kayak gitu. Kolenkim itu, dia itu bagian yang maksudnya dia itu banyak di bagian yang masih tumbuh atau yang masih muda dan mereka itu kuat tapi fleksibel gitu. Jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Nah, itu adalah ciri khas dari yang Kolenkim. Nah, kenapa si jaringan Kolenkim ini itu dia bisa kuat tapi dia fleksibel gitu. Nah, ternyata, karakteristik ini tuh bisa didapatkan dari, selnya dia gitu atau dari struktur sel. Jadi yang namanya Kolenkim itu dia punya, yang namanya mana ini, eee, dinding sel yang dia itu tebal gitu. Tapi dinding selnya dia tuh nggak punya yang sekunder. Jadi maksudnya, mana ya? Oke ini. Jadi maksudnya si sel Kolenkim ini gitu ya atau jaringan Kolenkim, dia itu nggak punya dinding sel sekunder, tapi dia masih punya dinding sel primer gitu. Nah, di dinding sel primernya dia nanti tuh ada penebalan gitu. Jadi kayak di bagian tertentu atau daerah tertentu gitu ya, bakal ada penebalannya gitu. Beda kalau misalkan kayak parenkim. Parenkim tuh kan dia punya dinding sel primer gitu ya. Tapi di parenkim ini dia nggak ada penebalan gitu. Kayak misalkan cuma segini aja lah ya, dinding sel primernya misalkan. Jadi nggak kayak ada penebalannya gitu. Tapi kalau misalkan di kolenkim, dia bakal ada penebalannya gitu. Nah, tapi di kolenkim itu tuh nggak ada dinding sel sekunder. Mudeng maksudnya. Jadi, walaupun dia tuh nggak ada dinding sel sekunder, dia tuh masih ada dinding sel primer gitu. Dan dinding sel primer itu mengalami penebalan. Makanya mereka itu bisa tetap kuat gitu ya, tapi nggak terlalu kaku gitu. Bisa tetap kuat karena ada penebalan, terus masih bisa fleksibel karena dia itu belum ada dinding sel sekunder gitu. Jadi, ciri khas kolenkim itu kayak gitu. Jadi kolenkim itu dia kuat gitu ya, tapi nggak dia kuat tapi dia masih fleksibel gitu. Jadi, karakteristik ini bisa didapatkan dari penebalan dinding sel primer tanpa dinding sel sekunder gitu. Gitu guys. Jadi kalau misalkan, kalian ketemu jaringan gitu ya, yang dia tuh punya, dinding sel sekunder versus sama dinding sel primer aja gitu. Nanti yang lebih kaku itu itu punyanya yang ini, dinding sel sekunder gitu. Karena kalau suatu sel tumbuhan gitu ya, dia punya dinding sel sekunder, nanti tuh, bakal kaku gitu, organnya atau bagiannya gitu. Kecuali kalau kolenkim, kolenkim itu dia nggak terlalu kaku, tapi tetap kuat gitu ya. Nah, itu adalah untuk yang kolenkim gitu. Terus, karena si kolenkim ini dia tuh nggak punya, dinding sel sekunder, maka kita bisa bilang bahwa kolenkim ini dia itu selnya masih hidup gitu. Makanya, dia tuh nggak punya dinding sel sekunder gitu ya, karena, kolenkim itu masih hidup gitu. Kecuali kalau selnya udah mati gitu ya. Karena aku kemarin udah jelasin, kalau selnya mati pasti ada penebalan dinding sel sekunder gitu. Nah, karena di kolenkim nggak ada penebalan dinding sel sekunder, akhirnya dia tuh masih hidup gitu. Oke, terus komposisi gitu ya, komposisi dari dinding sel primer itu apa aja sih? Jadi untuk dinding sel primernya kolenkim itu tentu saja pertama ada selulosa ya. Selulosa seperti yang kita tahu, pasti dia itu ada di, umumnya ada di dinding sel, primer dari si plante gitu atau tumbuhan. Selain itu dia juga ada hemiselulosa sama pektin gitu. Nah, ketiga ini tuh masuk ke dalam karbohidrat ya.
gitu. Tapi tipenya mereka tuh karbohidrat yang struktural gitu, bukan yang, fungsional ya, masuk ke strukturalnya. Jadi ada selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin gitu. Oke, terus ini yang tadi aku udah bilang, kolenkim itu dia tersedia di organ yang sedang tumbuh gitu. Sedangkan organ lain yang sudah tumbuh nanti itu nggak ada gitu. Sedang tumbuh, sudah tumbuh gitu. Oke, itu adalah sel kolenkim ya. Ini gambaran dari sel kolenkim. Oh iya, sel kolenkim ini nanti ada beberapa jenisnya ya guys. Jenisnya ini tuh kita klasifikasikan menurut di mana penebalannya mereka terjadi gitu. Apakah di ujung sel atau apakah di seluruh bagian sel gitu ya, atau mungkin cuma ada di bagian tertentunya gitu. Nah, menurut pembagian apa namanya dinding sel ini ada yang namanya kolenkim angular. Angular ini dari kata-kata angle ya, atau sudut gitu. Jadi untuk tipe yang ini, kolenkimia itu mengalami penebalan di sudut tertentu gitu. Jadi kayak misalkan aku gambar kayak gini gitu ya. Nah nanti penebalan itu cuma di sudut aja gitu. Misalkan di sini, atau mungkin di sini juga, di sini gitu. Jadi penebalannya dia itu cuma ada di satu sudut aja gitu, gak di semua daerah atau semua area gitu ya. Nah, ini gambaran jaringannya. Kalau yang di sini seperti yang tadi aku udah seperti kemarin aku udah jelasin ya. Ini adalah jaringan parenkim gitu. Kenapa? Karena di sini dia ada celah-celah gitu ya. Masih ada intracellular space. Terus dia tuh relatif besar selnya, dan kalau kita lihat di sini si bentukannya gitu ya. Bentukannya itu nggak terlalu tebel gitu dinding selnya. Jadi ini masuk ke dalam parenkim ya. Nah, kemudian dari parenkim ini ada yang namanya angular kolenkim gitu, bagian yang sini, angular kolenkim. Nah, jadi kalau kita lihat angular kolenkim, kalau di zoom kelihatan mereka tuh kayak gini. Kalau angular gitu ya, kita bisa lihat di sini. Ini aduh agak nggak jelas ya. Oke, misalkan kita lihat di sini ya. Misalnya selnya yang ini gitu. Nah, sel yang ini nanti dinding selnya tuh kayak gini ya. Nanti itu mereka cuma misalkan penebalannya di bagian sini aja, bagian sini aja, bagian sini aja, bagian sini aja gitu. Jadi kalau kalian lihat nanti ada sebuah kolenkim gitu ya, yang dia itu penebalannya cuma di sudut aja gitu. Nah, itu masuk ke dalam yang angular gitu ya. Ini walaupun di sini ilustrasi agak nggak jelas, kalian dapetin aja dulu kalau misalkan angular kolenkim itu dia ada di sudut-sudutnya gitu ya, penebalannya gitu. Ini cuma gambar dari vascular bundle sih. Vascular bundle yang aku kemarin aku udah jelasin gitu ya. Itu gabungan dari xilem sama phloem gitu. Yang nanti bakal dibantu juga sama tipe sel lainnya. Misalkan di sekitarnya ada kolenkim, terus klerenkim, ada parenkim dan lain-lain gitu. Itu adalah vascular bundle. Tapi itu bahasan nanti ya. Sekarang kita fokus dulu ke yang kolenkimnya gitu. Nah, kalau tadi itu adalah angular, penebalan di sudut, selanjutnya ada yang lamelar gitu. Penebalan lamelar itu terjadi antara pertemuan, ini ganggu ya, sebentar. Ini adalah pertemuan antar sel. Antar sel kolenkim. Gitu. Jadi untuk yang lamelar, penebalannya itu terjadi di pertemuan antar sel kolenkim gitu. Misalkan aku buat selnya kayak gini ya. Terus ini dinding sel primernya. Nah, kalau misalkan dia itu tipenya lamelar, ini kan ya bagian misalkan ini sel 1, sel 2 gitu ya.
bagian 1 sama 2 kan ketemu di sini kan. Nah, nanti antara 1 sama 2 terjadi penebalan di bagian sini gitu. Tapi di bagian yang mereka nggak ketemu, misalkan di bagian sini nih, ini nggak ada penebalan gitu. Karena nggak ada pertemuan antar sel gitu. Begitu juga dengan sel 1 sama sel 3 misalkan. Mereka kan ketemu di bagian sini nih. Maka nanti ada penebalan di bagian sininya gitu. Jadi ada penebalan antara pertemuan antar sel gitu ya. Itu adalah yang lamelar gitu. Kalau kita lihat di sini, lamelar kayak gini ya. Jadi misalkan ada satu sel kayak gini, dia ketemu sama sel yang ini. Maka nanti ada penebalan gitu di dindingnya. Misalkan bagian sini ditambah ketebalannya gitu ya. Yang sini juga, di sini ada penebalannya gitu. Nah, jadi itu adalah yang lamelar gitu ya. Oke. Terus habis lamelar ada yang namanya lakunar. Nah, di lakunar ini mereka itu bakal ada yang ini ciri khas dari lakunar ya. Ciri khas lakunar itu bakal ada yang namanya celah intraseluler atau intercellular space gitu ya. Jadi di tipe jaringan ini biasanya ya, biasanya jaringan calling kimia itu dia menyisakan celah gitu bagi jaringan-jaringan lainnya gitu. Misalkan calling kimia itu nanti dia ada bentukannya kayak gini. Gitu. Misalkan ini sel primernya. Nah, ini kan nanti di sini ada celah kan. Yang aku kasih warna ungu hitam gitu misalkan. Ini kan ada celah nih, intercellular space. Nah, nanti di celah itu selnya itu yang ketemu celah bakal terjadi penebalan gitu. Misalkan celahnya itu di sini. Maka nanti di bagian sini ada penebalan. Terus celahnya di bagian sini, misalkan di bagian sini gitu ya. Maka di sini ada penebalan juga gitu. Terus di sini misalkan ada celah. Oh, berarti di sini penebalan. Di sini juga penebalan. Di sini ada celah nih misalkan. Oh, berarti di sini penebalan. Di sini penebalan gitu. Di sini penebalan, terus di sini penebalan gitu. Jadi untuk yang lakunar ini, di mana ada celah interseluler, di situ ada penebalan. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, yang ini tuh adalah apa namanya celah interseluler gitu ya, atau intercellular space. Dan kalau kita lihat di sini, utamanya penebalan itu terjadi di bagian yang pertemuan antara intercellular space dengan sel kolenkim gitu. Ini yang kolenkim ya, yang aku tandain Kak. Gitu. Jadi ada semacam penebalan di bagian yang intercellular space-nya gitu ya, atau ruang interseluler gitu. Itu untuk yang kolenkim, tipe yang lakunar. Nah, terus ada tipenya yang anular. Kalau tipe yang anular itu terjadi penebalan di seluruh areanya gitu. Jadi kalau misalkan ada kolenkim kayak gitu, nanti penebalannya itu ada di seluruh areanya gitu. Jadi tersebar merata gitu ya, nggak ke satu daerah aja. Gitu. Makanya kalau kita lihat di sini penebalannya gitu ya, bagian yang lebih gelap itu ada di seluruh bagian sel kan. Aduh nggak kelihatan. Ada di seluruh bagian sel kan yang ini. Bagian gelapnya. Nah, itu karena penebalannya itu terjadi di seluruh bagian selnya gitu. Makanya mereka disebut sebagai anular gitu. Itu yang tipe anular. Gitu. Oke, sampai sini dia mau ditanyain? Belum ada, Mas. Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada kita lanjut ke yang sclerenchyme ya. Oke. Jadi untuk yang sel sclerenchyme, bedanya dia dari kolenkim adalah sclerenchyme ini tuh ada di bagian yang udah dewasa gitu. Kalau yang kolenkim tadi kan dia yang masih muda kan, atau yang masih tumbuh gitu. Tapi kalau yang sclerenchyme itu udah dewasa gitu. Jadi
udah nggak bisa tumbuh lagi atau tambah panjang atau mungkin, tambah lebar gitu ya. Nah, makanya sclerenchyme ini, ibaratnya karena jaringannya itu udah tua, nanti tuh biasanya mereka, apa namanya, beban yang harus diangkut tuh lebih berat gitu. Karena biasanya nanti selnya tambah banyak, selama masa pertumbuhannya gitu ya. Selama masa pertumbuhannya nanti sel itu tambah banyak terus, sampai akhirnya beban di jaringan tersebut itu jadi sangat berat gitu. Nah, karena bebannya sangat berat, kolenkim itu nanti udah nggak bisa menyokong atau support, bagian jaringan tersebut gitu. Makanya nanti mereka akan diganti oleh sel sklerenchyme gitu. Makanya sel sklerenchyme nanti dia tuh ciri utamanya ada di jaringan yang dewasa gitu. Nah, untuk apa ya, menyokong lebih kuat, maka sklerenchyme ini dia itu akan mendapatkan dinding sel sekunder gitu. Jadi, di sklerenchyme nanti bakal terjadi, penambahan dinding sel sekunder yang nanti berarti dia itu adalah sel mati gitu, karena ada penambahan dinding sel sekunder gitu ya. Nah, karena si sel sklerenchyme ini nanti dia punya dinding sel sekunder, mereka biasanya bakal lebih kaku gitu dan kurang fleksibel dibandingkan kolenkim atau mungkin sel lainnya gitu ya. Jadi karena saking kakunya dia tuh susah gitu buat dibuka atau mungkin buat digerakin gitu. Saking kakunya dia gitu ya. Nah, itu ciri utama dari sklerenchyme, ada di jaringan dewasa dan, ada penebalan dinding sel sekunder serta selnya mati gitu. Nah, kemudian biasanya di dalam penebalan dinding sel sekunder ini, mereka itu bakal ditambah molekul lignin gitu. Jadi kemarin tadi aku udah jelasin, kalau di sini kan pektin ya guys, kalau di sini pektin gitu, di dinding sel yang primer. Nah, kalau misalkan dia itu di dinding sel sekunder, namanya itu adalah lignin gitu. Jadi kalau misalkan dia itu di dinding sel primer, aduh, maka nanti dia itu 3 komponen gitu ya, selulosa, hemiselulosa, sama pektin. Nah, sedangkan untuk yang secondary, nanti mereka itu adalah lignin gitu. Nah, lignin ini itu yang biasanya membuat si secondary cell wall lebih kaku gitu daripada yang primary. Karena biasanya kalau nggak salah ya, seingetnya aku lignin itu dia lebih rapat gitu. Jadi karena dia lebih rapat, nggak ada celah gitu, mereka tuh jadi lebih kaku, susah buat digerakin gitu. Makanya, secondary cell wall itu bisa menjadi sangat kuat gitu ya atau sangat kaku, gitu. Terus, kalau untuk sel sklerenchyme sendiri nanti ada 2 tipenya. Ada yang namanya sclerate, ada yang namanya fiber gitu. Nah, apa bedanya? Jadi kalau yang sclerate itu biasa kita sebut sebagai sel batu. Kenapa kita sebut sebagai sel batu? Karena emang bentukannya itu yang, kayak batu gitu atau nggak teratur gitu ya bentukannya. Jadi mereka itu gede gede terus nanti bentukannya itu nggak teratur gitu. Kayak ada yang bentukannya kayak gini, ada bentukannya mungkin yang kayak gini gitu. Jadi bentukannya dia tuh nggak teratur, tapi biasanya polanya tuh lingkaran gitu ya, atau mungkin polanya mirip kubus lah, mirip-mirip aja gitu, mirip kubus gitu. Nah, itu ada yang sel sclerate gitu. Terus, ciri lain dari sel sclerate ini, mereka tuh biasanya pendek. Jadi mereka pendek, mereka juga bentukannya semacam kuboid gitu ya, atau bulat gitu. Jadi dia pendek, terus dia kuboid atau bulat. Nah, kalau kita lihat di sini kan, kelihatannya selnya gede gitu ya kan, kayak ukurannya gede banget gitu. Padahal kalau kita lihat di sini, membrannya dia tuh bagian yang sini aja gitu. Aduh nggak kelihatannya. Bagian yang sini aja gitu. Sedangkan bagian yang ini nih, bagian yang ini
itu adalah penebalan dari dinding sel, baik yang primer maupun sekunder. Makanya bisa kita lihat di sini sklerenkim itu dia sangat kaku ya, karena emang dinding selnya yang lebih tebal gitu daripada yang kolenkim gitu. Jadi itu adalah ciri khas dari sklerenkim gitu. Oh ya, mungkin ciri khas lainnya ya dari sklerenkim, penebalannya itu merata gitu. Jadi penebalannya itu nggak kayak kolenkim. Kolenkim kan ada tipenya kan, ada yang di sudut aja, ada yang di bagian tertentu aja gitu. Tapi kalau sklerenkim penebalannya itu merata gitu. Terus ini adalah sel skleroid atau sel batu. Oh ya, sel skleroid ini contohnya biasanya kebanyakan di pir, kulit pir. Biasanya kalau misalkan kalian mau makan pir gitu, kalian kalau nggak mau dipotong gitu ya, makan sama kulitnya itu kan agak susah buat digigit kan. Kayak agak apa ya? Keras gitu. Nah, itu karena di kulit pir ini ada sel skleroid gitu. Karena saking kakunya mereka gitu ya. Akhirnya susah buat dimakan gitu. Terus tipe lainnya ada yang namanya sel fiber. Nah, sel fiber ini nanti berbeda dengan sel skleroid. Biasanya itu karena mereka itu utamanya panjang dan kecil gitu. Tapi kalau misalkan skleroid, dia itu pendek dan besar ya. Kalau fiber, dia itu panjang tapi dia kecil gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya potongan itu apa ya? Melintang ya, transversal. Jadi kalau potongan melintang atau transversal kelihatannya kayak gini. Aku nggak bisa gambar. Sebentar. Nah, jadi kalau potongan melintang atau transversal, dipotong itu bagian sini gitu. Terus kalau misalkan potongannya itu longitudinal gitu ya, dipotong itu kayak gini. Gitu. Jadi kalau potongan transversal, biasanya kita itu ngelihatnya bukan yang panjang-panjangnya gitu ya, tapi cuma satu bagian aja gitu. Nah, kalau potongan longitudinal, aku kasih gambaran aja. Dia itu nanti, nah ini, kelihatannya itu kayak gini. Kalau itu yang longitudinal gitu. Jadi kelihatan nanti selnya itu agak panjang gitu ya. Agak panjang kayak gini. Tapi kalau yang transversal, itu dia kayak cuma skematis aja gitu atau cuma satu bagian aja, satu luas area gitu. Itu yang transversal. Bisa ya mungkin bisa di-imagine lah ya bentukannya kayak apa gitu. Jadi kalau bagian ini adalah potongan yang transversal gitu atau potongan horizontal lah ya, bisa kita bilang potongan horizontal. Jadi di potongan horizontal ini bisa kita lihat untuk yang sel fiber di sklerenkim mereka itu juga ada penebalan dinding sel sekunder ya, tetap. Dan apa namanya, dinding selnya juga ada penebalan gitu, yang merata dan cukup apa namanya, cukup lebar gitu ya, dibandingkan yang kolenkim gitu. Nah, itu adalah untuk yang sel fiber. Jadi sel fiber kalau kita lihat panjangnya ya, nanti bentukannya mungkin kayak gini. Gitu. Tapi untuk yang sel skleroid, dia itu cuma kayak gini aja gitu. Kayak gelondongan biasa dan nggak panjang gitu, pendek lah ya. Sedangkan kalau yang fiber itu yang panjang gitu sih. Nah, seperti biasa ini untuk selnya sendiri itu yang bagian tengah ini ya. Tapi daerahnya tuh udah mati gitu. Nah, itu adalah untuk yang sel sklerenkim ya. Ini contoh lain dari skleroid dan juga apa namanya, sel fiber. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang skleroid ya, dia tuh kelihatannya kayak apa namanya? Yang ini. Dia kelihatannya tuh kayak nggak teratur gitu bentukannya. Kayak bentukannya kayak nggak biasa kan kalau bentuk sel tumbuhan biasa kan kayak kotak kayak gini kan, kubus. Tapi kalau yang sel skleroid dia tuh mirip sama kubus atau dia nggak teratur gitu. Jadi di sini tuh apa namanya, gambarannya. Nah, sel skleroid itu nanti dia bisa menciptakan efek yang kaku gitu ya terhadap jaringannya gitu. Terus ini gambaran dari sel fiber. Nah, fiber ini nanti biasanya dia ada tipenya juga, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu penting juga sih kalau buat tipe dari fiber. Jadi untuk tipe fibernya sendiri nanti ada yang namanya cortical fiber.
Kalau cortical fiber, dia itu letaknya ada di cortex. Gitu. Jadi letaknya dia itu nanti ada di dekat sama si epidermis gitu ya, atau kulit luar gitu. Itu yang cortical fiber. Nah, terus kalau misalkan perivascular fiber, peri itu artinya dekat. Vascular itu yang kemarin aku udah jelasin, pembuluh gitu ya. Jadi perivascular fiber itu adalah fiber dekat pembuluh gitu. Makanya di sini apa namanya fibernya gitu ya, atau sel sclerenchyme itu dekat sama pembuluh atau mengitari gitu. Terus ada yang namanya ciliary fiber. Nah, kalau perivascular kan dia tuh dekat sama vascular bundle gitu ya kan, atau gabungan antara xilem sama phloem. Nah, kalau ciliary fiber dia tuh letaknya ada di xilem gitu. Jadi letaknya dia itu ada di jaringan xilem. Tapi kalau perivascular fiber letaknya dia itu mengitari vascular bundle gitu. Terus ini cuma contoh lain dari perivascular fiber sama ciliary fiber ya. Jadi kalau aku rangkum, fiber itu nanti bisa kita bagi jadi 3 jenis. Ada yang cortical, ada yang perivaskular, ada yang ciliary. Nah, kalau yang cortical itu dia dekat sama cortex atau epidermis gitu ya, bagian luar. Nah, kalau yang perivaskular dia dekat vascular bundle. Terus kalau yang ciliary dia tuh di dalam xilem. Gitu. Nah, itu adalah sel dari si sclerenchyme ya. Oke, sebelum kita lanjut ke xilem, ada yang mau ditanyain? Belum ada kan? Belum ada ya. Oke. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke jaringan selanjutnya, yaitu adalah jaringan xilem. Nah, jaringan xilem sama phloem ya, itu mungkin jaringan yang cukup bukan familiar sih, cukup unik gitu ya di dalam sel atau di dalam tumbuhan daratan gitu. Jadi kalau misalkan dia itu tumbuhannya daratan, biasanya tantangan paling susahnya mereka itu bagaimana caranya ngalurin air dari dalam tanah ke daun gitu. Jadi cara menyalurkan air gitu ya dari dalam tanah ke daun itu caranya gimana gitu. Nah, itu adalah tantangan terbesar di tumbuhan yang tinggalnya di daratan gitu. Nah, cara yang paling sering mereka lakukan itu menggunakan jaringan vaskuler gitu atau jaringan pembuluh. Jadi jaringan pembuluh pertama yang kita bahas itu adalah jaringan xilem. Gitu, jaringan xilem. Nah, dari jaringan xilem ini, ciri khas utamanya mereka gitu ya, untuk xilem sebenarnya kita mungkin udah cukup familiar ya. Xilem itu adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun gitu. Nah, ini mungkin ciri khas utamanya mereka ya. Ciri khas yang lain itu bisa jadi jaringan xilem itu adalah jaringan yang mati gitu. Jadi emang ada beberapa jaringan di tumbuhan yang mereka baru fungsional ketika jaringannya itu mati gitu. Atau ketika jaringannya itu nggak punya komponen sel gitu. Nah, kenapa sih xilem itu jaringannya harus mati? Karena kalian ibaratin aja sel itu ya, itu kan walaupun mereka cukup luas, tapi mereka itu padat gitu, rame. Bisa aja ada nukleus, terus ada ribosom, ada RE kasar, RE halus, Golgi apparatus, terus ada vesikel, ada mitokondria, plastida, sitoskeleton, dan lain-lain gitu. Jadi di dalam sel mereka itu padat gitu. Nah, kalau misalkan ya xilem itu dia selnya hidup dan komponen seluler yang itu masih ada, nanti mereka tuh susah buat menghantarkan air. Kenapa? Karena nanti airnya tuh jadi terhambat gitu. Ibaratnya aja tuh kayak kalian mau pergi ke suatu tempat tapi harus desek-desekan gitu. Kayak misalkan mau ke depan konser gitu ya, ke bagian depan panggung buat ngelihat konser,
tapi orang itu ramai gitu. Akhirnya kalian harus desek-desekan. Nah, air itu kayak gitu. Makanya biar penghantaran airnya itu jadi lebih efisien, maka nanti selnya itu harus dimatikan gitu. Biar komponen selnya itu nggak menghambat jalur airnya gitu ya, atau kecepatan airnya gitu. Makanya selnya itu harus mati gitu. Nah, karena selnya ini mati, lagi-lagi ciri khasnya adalah dia punya dinding sel sekunder, secondary cell wall gitu. Jadi walaupun silem ini utamanya untuk apa namanya penghantaran air ya, dia tuh sebenarnya bisa juga berkontribusi pada penyokong gitu. Jadi silam biasanya dia tuh lebih kuat daripada phloem gitu. Karena silam itu dia punya secondary cell wall gitu ya. Terus oh ya, kan tadi aku udah jelasin kalau secondary cell wall komponen utamanya adalah lignin kan. Nah, lignin ini khususnya gitu ya, atau uniknya dari lignin, ketika dia itu dikasih pewarnaan gitu ya, maka dia itu bakal jadi warna merah gitu. Nah, apa sih pewarnaan itu? Jadi kalau misalkan kita mau ambil suatu jaringan gitu ya, misalkan dari kulit mencit gitu. Mencit itu kalau belum tahu anak tikus ya. Biasanya anak tikus itu kita pakai buat eksperimen. Karena anak tikus ya sebenarnya mereka itu dekat kaitannya sama manusia gitu. Jadi bisa dijadikan model gitu ya, model eksperimen. Misalkan kita mau ambil jaringan dari mencit atau mungkin dari tumbuhan tertentu. Nah, kalau misalkan kita ambil jaringannya, nanti tuh susah buat bedain satu sel dengan sel lainnya. Karena mereka itu transparan gitu ya, di bawah mikroskop gitu. Nah, biar kita bisa bedain jaringan ini itu tipe sel yang mana, terus selnya itu ada berapa macam gitu ya. Kita pakai pewarnaan gitu. Jadi jaringan yang udah kita ambil, biasa nanti kita celupin ke pewarna tertentu dan nanti pewarnanya dia itu bisa berikatan dengan molekul kimia tertentu. Misalkan lignin. Lignin itu dia bisa diikatkan dengan yang namanya pewarna eosin. Nah, ketika lignin itu diikat sama eosin, nanti mereka akan menunjukkan warna merah gitu. Makanya di sini nih, di bagian sclerate ini, sclerate sclerenchyme, mereka itu menunjukkan warna merah kan? Karena di dalam dinding sel sekunder mereka punya lignin gitu. Makanya warnanya bisa merah. Nah, itu ciri khas dari jaringan apa namanya? Jaringan mati ya. Biasanya warnanya mereka merah gitu. Terus lignin eosin merah, mati, secondary cell wall, air mineral dari akar ke daun. Apalagi ya? Ciri khasnya dia itu berarti kayaknya utamanya ini sih, utamanya ini buat silem gitu. Nah, itu adalah ciri khas utama dari silem. Mengangkut air mineral, selnya mati, terus warnanya merah gitu ya. Terus, nah di dalam jaringan silem sendiri, nanti itu mereka akan terdiri dari 4 macam sel gitu. Oh ya, kalau kalian lupa, silem sama phloem ini di klasifikasinya gitu ya, itu masuk ke dalam yang bagian kompleks gitu. Jadi kalau kita lihat mana ini kompleks. Nah, karena mereka itu masuk ke dalam bagian kompleks, mereka itu harus lebih dari satu jenis sel gitu. Makanya di dalam silem ya, jenis sel yang mereka itu ada banyak. Ini yang tadi mana? Oke ini. Nah, kemudian apa aja sih jenis selnya mereka? Sel yang pertama itu ada sel trakeid. Nah, sel trakeid ini kalian jangan bingung gitu ya, atau jangan ketuker sama sel sclereid gitu ya. Sel sclereid itu punyanya si apa namanya sclerenchyme. Kalau sel trakeid itu punyanya si xilem gitu. Nah, jadi pertama dia namanya sel trakeid. Kedua, ada yang namanya sel trakea gitu. Ini saudaranya si sel trakeid. Nah, sel trakea itu ada nama lainnya. Nama lainnya adalah vessel element gitu. Terus ada sel parenchyme dan sel sclerenchyme gitu. Nah, bisa aja selain sel sclerenchyme ya, mereka bisa aja punya sel kolenchyme gitu. Sel kolenchyme yang tipenya tadi mana? Sorry, kok sel kolenchyme, sel sclerenchyme. sorry. Jadi di silem itu dia nggak ada kolenchyme ya, cuma ada sclerenchyme gitu. Sclerenchyme yang tadi tipenya perivaskular sama ciliary gitu ya. Itu yang nanti akan mengitari si silem gitu. Aku kasih gambaran aja kali ya. Jadi gambarnya tuh kayak gini.
Wait, aku hapus. Nah, jadi yang kalian lihat di sini yang lebar-lebar kayak gitu ya. Yang dia tuh lebar, ini adalah silem. Ini terus mana lagi ya silemnya? Oke, sekitarnya itu juga silem kalau nggak salah. Ini juga silem. Gitu. Jadi di sekitaran silem ini nanti tuh bakal ada si silvery fiber kan, atau masuk ke dalam sclerenchyme gitu. Bagian ini nanti dia tuh adalah sclerenchyme. Terus nanti di atasnya sclerenchyme nanti ada phloem gitu misalkan. Ini cuma contoh aja ya, phloem. Terus nanti biasa di untuk mengisi gitu ya, mengisi ruang atau celah antara misalkan silem dengan phloem atau mungkin silem dengan sclerenchyme, biasa nanti ada sel apa namanya? Parenchyme gitu. Misalkan ini sel parenchymnya misalkan di sini ya. Misalkan ini sel parenchymnya gitu. Gitu. Nah, itu contoh aja dari berbagai tipe atau berbagai macam sel yang ada di jaringan silem. Oke, selanjutnya itu kita bahas tentang tracheit dan juga trachea atau vessel element, gitu ya. Oke, pertama kita bahas tentang ini apa dulu nih? Vessel element dulu ya. Oh iya, pertama kita bahas dulu tentang vessel element. Wait. Wait. Walah, ternyata di sini tuh slide yang buat tracheitnya nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti aku jelasin langsung aja dari gambar ya. Jadi kalau jaringan silem itu kita potong gitu ya, terus kita lihat di bawah misalkan mikroskopnya elektron gitu, mikroskop yang klarifikasi, apa namanya bahasanya, clarity gitu ya, clarity atau kejelasan itu sangat amat jelas dan skalanya itu bisa sangat amat kecil gitu. Nah, jadi kalau di dalam di bawah mikroskop elektron ini adalah jaringan silem. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan bisa kita bagi jadi dua, lubang besar, lubang kecil kan. Udah nggak kelihatannya. Ada lubang besar sama lubang kecil gitu. Nah, kalau dia tuh lubang besar, ini tuh kita sebut sebagai trakea. Kalau dia tuh lubangnya kecil, ini kita sebut sebagai tracheit gitu. Nah, itu kan kalau misalkan dalam bentuk jaringan gitu ya. Gimana kalau misalkan dalam sel gitu? Close up-nya lagi kayak apa? Jadi kalau di close up, gambarnya tuh kayak gini. Gitu, gambarnya tuh kayak gini. Oke, kita lihat dulu untuk yang vessel element ya. Untuk vessel element sendiri, dia itu ciri khas utamanya adalah mereka itu lebar, tapi dia itu pendek. Gitu. Nah, terus untuk yang trakea ini, karena dia tuh lebar sama pendek gitu ya, nanti di bawah mikroskop elektron atau mikroskop lainnya, mereka tuh kelihatan kayak bolong gitu, bolongnya lebar. Nah, itu untuk yang vessel element gitu. Terus ciri khas lainnya dari yang vessel element atau trakea itu ada yang namanya ini. Ini itu namanya adalah piring perforasi. Piring perforasi. Jadi piring perforasi itu gampangannya sebenarnya itu adalah pertemuan antara dua dinding sel gitu. Jadi misalkan ya, aku punya trakea kayak gini. Nah, dinding sel mereka kan ketemu kan di bagian yang ini. Nanti di bagian yang aku lingkarin, nanti itu terjadi piring perforasi. Piring perforasi itu gampangannya, mereka itu terbentuk semacam celah, tapi celahnya itu bukan plasmodesmata gitu. Ini lebih besar gitu, atau lebih lebar daripada plasmodesmata. Kalau plasmodesmata kan kayak cuma kecil aja gitu kan, lubangnya kecil, terus mungkin jumlahnya agak banyak ya. Tapi kalau untuk yang piring perforasi, mereka itu lebar, celahnya lebar, dan jumlahnya itu lebih sedikit gitu daripada yang plasmodesmata gitu. Nah, ini untuk yang piring perforasi, gambarannya kayak gini gitu. Nah, kenapa sih ada piring perforasi di trakea?
Nah, itu alasannya mungkin karena trakea ini dia bisa mengangkut gitu ya, mengangkut lebih banyak air daripada trakeid. Kan trakeid itu lubangnya lebih kecil kan, makanya nanti, air yang dihasilkan itu juga, atau yang diangkut ya, itu juga sedikit gitu. Karena emang, diameter mereka yang lebih kecil daripada yang, vessel element atau trakea. Nah, karena trakea itu dia, apa namanya, lebih lebar, makanya dibutuhkan perforation plate gitu, biar, air yang lewat itu juga bisa lebih banyak gitu. Nah, terus, itu mungkin dari yang vessel element. Kalau kalinya di sini ya, ini kan ada kayak, semacam gambarnya kayak bibir gitu ya, guys. Kayak celah gitu atau mungkin, kayak apa namanya, goresan gitu di, bagian samping dari sel trakea ini. Ini tuh namanya adalah pits. Aku lupa nih bahasa Indonesia pits-nya apa. Biasanya sih pakai Inggris ya, setahu aku untuk pits. Jadi pits ini itu adalah, lobang gitu ya, lubang antara satu sel yang berdekatan gitu. Jadi kalau misalkan selnya itu deket kayak gini gitu ya. Misalkan Misalkan ini, kita bilang ini selnya itu adalah sel, trakea gitu. Nah, biasanya sel yang saling berdampingan atau berdekatan ini, mereka itu bisa saling berkomunikasi atau, bisa saling, apa ya, oper-operan, bahan yang diambil gitu. Nah, itu karena di antara mereka tuh nih bakal ada celah atau lubang gitu. Nah, lubangnya ini itu namanya adalah pits gitu. Pits ini tuh mungkin mirip sama kayak plasmodesmata gitu ya. Karena itu emang, semacam hubungan sih antara satu sel sama sel lainnya gitu. Nah, itu adalah untuk yang pits gitu, guys. Celah gitu ya. Jadi kalau perforation plate itu hubungannya atas bawah gitu, sel yang di atas sama sel yang di bawah. Kalau pits hubungannya itu antara sel yang di samping kanan dan sel yang di samping kiri gitu ya. Jadi kalau perforation plate dia itu untuk yang horizontal. Kalau yang dia pits itu nanti hubungannya adalah kebalik. Sorry, kebalik. Bukan horizontal, kok horizontal. Oke. Jadi kalau yang perforation plate itu vertikal, kalau yang pitch itu adalah yang horizontal. Gitu. Nah, itu kalau misalkan di trakea gitu ya. Gimana kalau misalkan dia itu di trakeid. Nah, trakeid ini ciri utamanya mereka itu adalah sempit tapi panjang. Gitu. Kalau vessel element kan dia itu kayak apa namanya? Lebar tapi dia itu pendek gitu ya. Kalian ibaratin aja kayak sedotan yang biasa kita minum buat es teh versus sedotan yang kita minum buat boba. Boba kan sedotannya itu kayak gede gitu kan, tapi kan dia nggak terlalu panjang, nggak sepanjang yang sedotan buat es teh. Nah, yang sedotan boba itu adalah yang trakea, sedotan es teh itu adalah yang si trakeidnya gitu. Jadi kalau trakeid dia itu sempit dan panjang gitu ya. Nah, ini struktur dari si trakeid gitu ya. Nah, untuk trakeid sendiri, mereka itu bakal punya, overlap atau tindihan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau si, apa namanya, si, vessel element atau trakea kan mereka itu ujungnya itu sama-sama berakhir di sini gitu kan. Nah, kalau di trakeid, nanti ada satu ujung yang berakhirnya dia tuh di sini, ada satu ujung yang dia berakhirnya di sini gitu. Jadi, semacam ada satu ujung yang menindih ujung lainnya gitu. Jadi ujungnya itu overlapping gitu ya, atau ujungnya itu saling menindih satu sama lain gitu. Nah, terus, ciri khas utama lainnya dari si trakeid adalah dia tuh nggak ada piring perforasi. Tapi nanti pitch-nya mereka itu banyak gitu. Nah, ini gambaran pitch kayak gini ya, guys. Jadi itu kayak celah, antar sel gitu. Nah, ini juga ada overlapping end-nya gitu ya. Ini mungkin bagian terakhir dari suatu sel, ini tuh bagian awal dari sel trakeid lainnya gitu. Nah, di antara sel ini bakal ada pits atau celah gitu, guys. Jadi pits itu bakal memberikan akses buat air untuk masuk lebih banyak gitu ya.
Nah, itu untuk yang pits gitu. Terus biar lebih gampang membedakan antara trachea dan trachea, biasanya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan gitu atau yang bisa kita ingat ya. Pertama, pada tipe tanaman apa mereka paling banyak ditemukan gitu ya. Kalau trachea dia itu paling banyak di daerah atau di bagian yang gymnos sama terifita. Gymnos terifita gitu. Sedangkan vessel element kebanyakan di angiospermae. Nah, kenapa trachea itu banyak di gymnos sama Pteridophyta gitu ya, di tanaman biji terbuka sama di paku? Karena biasanya si kedua tanaman ini, gymnos sama Pteridophyta, mereka itu bisa kita bilang masih muda gitu ya, atau belum terlalu kompleks. Nah, karena mereka belum terlalu kompleks, biasanya kebutuhan air yang mereka itu nggak terlalu banyak. Karena kebutuhan air yang mereka belum terlalu banyak, nanti biasanya mereka nggak perlu silam yang terlalu lebar gitu buat ngambil airnya dari dalam tanah. Nah, karena nggak perlu air yang banyak banget, akhirnya mereka kebanyakan pakainya terkait gitu. Karena emang strukturnya mereka yang belum terlalu kompleks. Bandingin sama misalkan angiospermae. Angiospermae kan dia tuh udah tinggi gitu ya, udah tinggi terus nanti daunnya tuh cabangnya banyak banget gitu. Nah, karena daunnya itu tinggi, biasanya mereka itu butuh komponen silem yang lebih hebat gitu daripada trachea, yaitu adalah vessel element atau trachea. Makanya nanti vessel element atau trachea dia itu lebih banyak di angiospermae daripada yang di daripada yang di gymnos sama si Pteridophyta gitu. Jadi perbedaan pertama itu pada tipe tanaman apa mereka paling banyak ditemukan gitu ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana panjang keduanya? Untuk yang terkait seperti yang tadi aku udah jelasin, mereka itu panjang dengan ujung yang saling bertindihan dan mengerucut gitu. Jadi kalau gambarnya itu kayak gini. Jadi ujungnya itu saling bertindihan gitu ya. Sedangkan kalau vessel element, ujungnya mereka itu nggak bertindihan, tapi mereka itu pendek dan lebar. Gitu. Jadi kayak gini gambarannya. Gitu. Nah, jadi perbedaan kedua itu menurut panjang keduanya bagaimana? Kalau terkait, mereka itu panjang, tapi ujungnya itu saling bertindihan dan mengerucut. Kalau vessel element, mereka itu pendek dan ujungnya itu menempel dengan vessel element lainnya, membentuk tabung perforasi gitu ya, atau piring perforasi gitu. Nah, itu untuk perbedaan kedua menurut panjang. Gimana kalau menurut ukuran diameter? Nah, jadi untuk ukuran diameter biasanya mereka ada hubungannya sama dinding sel gitu. Jadi kalau misalkan ya di sclereid, sclereid. Kalau di tracheid kan mereka itu mereka kan kecil gitu ya atau sempit gitu. Nah, mereka sempit karena emang si diameternya mereka itu emang kecil gitu atau pendek gitu ya diameternya. Nah, sedangkan yang lebar itu adalah dinding selnya mereka gitu. Misalkan di segini gitu, misalkan dinding selnya. Tapi kalau buat vessel element, mereka kan kayak lebar gitu kan bagian tengahnya. Nah, itu karena dinding selnya mereka itu nggak terlalu lebar gitu atau nggak terlalu panjang gitu ya dinding selnya. Jadi karena dinding sel itu nggak terlalu lebar, biasanya menyisakan celah di dalam sel yang lebih lebar gitu dibandingkan yang tracheit. Sorry guys. Ini tuh yang tracheit. Ini yang trachea gitu. Jadi kalau misalkan diameternya kecil itu karena dinding selnya yang tebal. Kalau diameternya besar itu karena dinding sel yang tipis gitu. Kalau diameter besar itu masuk ke vessel, kalau diameter yang kecil itu masuk ke trachea gitu. Terus pertanyaan keempat, berapa jumlah pitsnya? Kalau di trachea jumlah pitsnya biasanya mereka tuh besar tapi sedikit gitu. Tapi kalau di vessel jumlahnya mereka banyak tapi kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan di vessel gitu ya. Di vessel kan kelihatannya kayak banyak gitu kan jumlahnya. Tapi kalau di trachea kita lihat mereka itu ada bentukannya yang lebar, bulat kayak gini gitu. Nah, ini itu nanti dia lebih lebar atau lebih besar daripada pitch yang ada di vessel element gitu. Dan karena mereka lebar, biasa jumlahnya lebih sedikit gitu. Jadi kalau kita lihat di sel tumbuhan ya, bakal ada karakteristik yang antagonis. Misalkan mereka udah besar, nanti mereka harus pendek gitu. Tapi misalkan mereka panjang gitu ya, mereka harus kecil gitu. Udah maksudnya jadi kayak
karakteristik itu antagonis. Kalau dia udah besar, nggak usah panjang-panjang, nanti malah, repot gitu, atau terlalu, terlalu boros lah untuk dibuat. Makanya kalau misalkan mereka besar, selanjutnya mereka harus pendek misalkan, atau mungkin mereka kecil, selanjutnya mereka harus panjang, gitu. Jadi kayak karakteristik antagonis gitu ya. Terus pertanyaan kelima, apakah terdapat piring perforasi? Kalau trakeid tidak ada piring perforasi, kalau di vessel element atau trakea ada piring perforasi gitu ya. Terus yang selanjutnya, seberapa efisien mereka dalam mengantarkan air? Kalau trakeid dia tuh kurang efisien gitu dibandingkan sama vessel element atau trakea. Trakea itu dia lebih efisien karena emang lebih lebar gitu daripada trakeid gitu. Jadi karena trakeid dia tuh lebih kecil gitu ya, itu lebih susah buat narik airnya. Kalian ibaratin aja, kalian mau jedot air gitu ya, pakai sedotan yang besar sama sedotan yang kecil. Kalau sedotan yang kecil kan kayak, ngisepnya harus lebih kuat kan. Ibaratin aja kalian sedotannya itu kecil banget gitu. Kalian kan kalau kalau mau ngisep air tuh harus lebih kuat kan buat ngisepnya gitu, dibandingin sama gelas sedotannya lebih lebar gitu. Nah, makanya karena, masalah diameter, vessel element atau trakea dia lebih efisien dalam menarik air gitu, karena mereka lebih lebar gitu ya. Nah, ini ilustrasi lain dari silem. Jadi silem itu ada yang longitudinal sama transversal. Kalau yang aku udah jelasin tadi ya, longitudinal itu dipotong secara vertikal gitu. Jadi yang kelihatan nanti jaringannya panjang gitu ya. Kalau yang transversal, dia dipotong secara horizontal gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, yang lebar itu adalah yang trakea atau vessel element, yang lebar ini. Sedangkan yang pendek gitu ya, itu adalah yang trakeid. Dan ciri khas trakeid adalah pitch ini. Jadi yang aku lingkarin itu adalah pitch gitu. Oke. Ini perbedaan lain dari pertanyaan tadi, vessel element versus trakeid gitu ya. Kalau vessel element kebanyakan dia itu ada di angiospermae. Ini trakea ya, nama lainnya trakea. Kebanyakan ada di angiospermae. Kalau trakeid itu kebanyakan ada di gymnos sama ferns. Ferns ini dia itu sama aja Terivita ya, atau tanaman paku gitu. Terus dia itu short cell atau sel yang pendek. Kalau trakeid itu long cell atau sel yang panjang. Terus mereka overlapping gitu ya, atau saling menindih dan lain-lain gitu. Yang di tabel ini aku udah jelasin di pertanyaan tadi kok. Ini cuma kayak rangkumannya aja gitu ya. Terus selain dia itu dibagi menurut jenisnya gitu ya, ada trakea sama trakeid. Trakea ini bisa dibagi lagi gitu. Jadi ada dua jenis trakea. Pertama ada protosilem dan juga kedua ada metasilem. Kalau protosilem itu adalah trakea yang pertama kali muncul ketika jaringan vaskuler terbentuk gitu, atau pertumbuhan primer, primary growth gitu. Nah, ibaratnya itu ya, si jaringan vaskuler ini atau jaringan pembuluh gitu, mereka itu pertama kali dibuat biasanya trakeanya itu nggak terlalu lebar gitu, kayak misalkan cuma segini aja gitu. Nah, ini itu kita sebut sebagai protosilem. Kemudian seiring mereka jadi lebih tua gitu, protosilem ini nanti mereka akan digantikan gitu menjadi bentuk yang lebih lebar. Misalkan lebarnya itu jadi segini gitu ya, jadi lebih lebar lah. Nah, ini kita sebut sebagai metasilem. Ini kalau misalkan dia itu masih muda gitu ya, pertama kali kebentuk, ini ketika dia udah tua gitu. Nah, kenapa sih harus diubah gitu ya ke metasilem? Karena kalian ibaratin aja ya, itu kan tumbuh itu kan tambah dewasa gitu kan, tambah tua kan. Kalau biasanya tumbuhan tambah dewasa, mereka itu kerjaannya itu jadi lebih banyak gitu. Ibaratnya kayak kita mau ke beranjak dewasa gitu ya, kan nanti pekerjaan tambah banyak kan, terus beban hidupnya tambah banyak gitu. Nah, karena beban hidup tambah banyak, kita kan misalkan asupan energinya butuh banyak lagi gitu, butuh lebih banyak lagi. Nah, karena asupan energi lebih banyak lagi, protosilem itu nanti bakal diganti sama metasilem gitu. Karena metasilem dia itu lebih efektif dalam mengambil air gitu. Jadi kalau di silem ini ya, prinsipnya itu semakin lebar suatu pembuluh, mereka itu semakin bagus dalam menyerap air gitu. Jadi makin lebar suatu silem gitu ya, maka mereka jadi lebih gampang atau lebih efisien dalam memperoleh air gitu. Jadi untuk metasilem dia itu lebih efisien dibandingkan yang protosilem.
gitu. Gitu. Terus ini gambaran dari metasilem sama protosilem ya. Jadi untuk protosilem kita lihat di sini dia kan lebih kecil gitu ya, cuma segini aja gitu kecilnya. Sedangkan untuk metasilem dia tuh gedenya udah segini gitu. Jadi kayak udah gede banget. Nah, ini bisa jadi pembeda antara silem sama sklerenkim gitu. Kan mereka itu sama-sama warna merah kan, karena sama-sama punya dinding sel sekunder gitu. Nah, bedanya kalau misalkan dia itu sklerenkim, mereka itu nggak selebar si silem. Kalau silem itu kayak udah beneran kayak lubang kelihatannya. Tapi kalau untuk yang sklerenkim, mereka itu nggak kayak lubang gitu. Tengah-tengahnya itu kayak kecilnya itu nggak lebar banget lah atau nggak besar banget gitu. Terus ini gambaran lainnya. Jadi metasilem itu yang lebar banget kayak gini gitu ya. Protosilem itu biasanya yang bagian ininya gitu. Atau yang kecil-kecilnya ini. Itu yang protosilem gitu. Nah, itu adalah untuk yang jaringan silem. Ada yang mau ditanyain sebelum kita ke Flume? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Aku lanjut ke Flume. Sebentar guys, wait. Oke, sorry guys. Oke, jadi untuk Flume nanti mereka itu mungkin ciri khas utamanya ya. Buat Flume, ciri khas utamanya itu pertama mungkin mereka mengangkut fotosintat ke daerah yang membutuhkan. Gitu. Jadi ini ciri khas dari Flume. Jadi dia fotosintat itu sama aja hasil fotosintesis gitu ya. Jadi Flume itu dia bakal menyebarluaskan hasil fotosintesis ke daerah yang membutuhkan. Misalkan daerahnya itu lagi pertumbuhan gitu ya. Nanti Flume itu bakal mengalokasikan hasil fotosintesis ke daerah yang sedang tumbuh gitu. Atau mungkin ada daerah yang dia tuh fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, misalkan di kentang. Nah, karena dia tuh menyimpan cadangan makanan, maka nanti si Flume itu bakal mengarahkan hasil fotosintesis ke bagian penimbun makanan ini gitu atau cadangan makanan gitu. Jadi Flume dia tuh nggak melulu gitu ya, nggak melulu fotosintat dihasilin ke daerah yang disalurin ke daerah yang lagi tumbuh gitu. Itu ke daerah yang membutuhkan gitu. Dan selain itu bisa aja fotosintat ini, kan biasa kalau kita di sekolah definisinya kan itu kan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke daerah atau ke seluruh bagian tubuh. Tapi sebenarnya fotosintesis gitu ya, itu atau fotosintat itu nggak selalu dari daun gitu. Jadi dia itu bisa dari daun, dia bisa dari misalkan cadangan makanan gitu. Misalkan akar gitu ya atau mungkin yang lainnya. Gitu. Nah, itu mungkin ciri khas dari Flume gitu ya. Terus ciri khas lainnya mereka itu selnya masih hidup gitu. Karena selnya masih hidup, maka tidak ada dinding sel sekunder. Gitu. Terus apa lagi ya? Oke, kayak itu ciri khas utamanya itu sih cuma menyebarluaskan fotosintat ke daerah yang membutuhkan, terus selnya mereka masih hidup gitu, nggak ada dinding sel sekunder. Nah, Flume seperti yang kita ingat tadi, mereka kan masuk ke dalam jaringan kompleks ya, lebih dari satu sel.
Jadi di dalam jaringan Flume ini ada apa aja gitu. Di dalam jaringan Flume bisa kita bagi jadi 2 komponen. Ada yang namanya conducting cell, ada yang namanya non-conducting cell gitu. Jadi conducting cell itu adalah sel yang mengantarkan molekul gitu. Tapi kalau yang non-conducting cell, kalau aku cuma nulis sel ya. Kalau non-conducting cell itu adalah sel yang mendukung kinerja conducting cell gitu. Kinerja conducting cell gitu. Jadi ada yang mengantarkan makanannya gitu ya. Terus ada yang membantu mengantarkan makanannya gitu. Yang mengantarkan kita sebut conducting, kalau yang membantu kita sebut non-conducting gitu. Nah, di conducting ini nanti bisa kita bagi jadi 2. Ada yang namanya sheaf cells, ada yang namanya sheaf element gitu. Sedangkan untuk non-conducting cell itu ada yang namanya companion cell gitu. Nah, apa aja sheaf cell sama sheaf element di conducting cell? Jadi untuk sheaf cell dia tuh mirip sama trachea. Sedangkan untuk sheaf element dia mirip sama trachea gitu. Jadi kalau di SEM ya, di SEM sheaf cell itu sama aja trachea. Kalau sheaf element itu sama aja trachea gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sheaf cell itu bentukannya kayak gini. Ini ya. Ini itu yang sheaf cell. Aduh. Dia tuh nama lainnya fiber ya atau apa? Serat gitu, fiber. Jadi untuk yang sheaf cell ini dia tuh strukturnya bentuknya mirip kayak trachea. Jadi bentuknya itu memanjang, terus mengerucut di ujungnya gitu. Terus biasanya overlapping, terus apa namanya? Diameternya tuh kecil gitu. Tapi bedanya mereka selnya masih hidup gitu. Kalau di apa namanya? Trachea selnya itu udah mati gitu ya. Terus kalau misalkan si sheaf cell ini dia itu banyak terdapat di gymnos sama Pteridophyta gitu atau di biji terbuka sama tanaman paku gitu. Kenapa? Karena alasan yang tadi ya, gymnos sama Pteridophyta mereka itu masih sederhana gitu, belum terlalu kompleks. Jadi karena hal tersebut mereka nggak perlu pembuluh darah, jaringan pembuluh yang terlalu kompleks gitu kan, misalkan sheaf element. Makanya sheaf cell ini dia kebanyakan di gymnos sama Pteridophyta gitu. Nah ini gambaran sheaf cell di histologi atau jaringannya. Sheaf cell itu bagian yang, aduh ini nggak kelihatan ya, bagian yang ini sebenarnya. Nah yang ini. Jadi sheaf cell ini bentukannya tuh kayak trachea gitu, tapi dia masih hidup gitu. Terus, oh ya, kalau di sheaf cell ini ciri khususnya gitu ya, ciri khas lainnya adalah yang namanya albuminous cell. Jadi sheaf cell ini biasanya mereka itu akan didampingi oleh sebuah sel lainnya. Gitu. Selnya ini itu kita sebut sebagai albuminous cell atau nama lainnya adalah Strasburger cell. Strasburger itu kalau nggak salah nama penemunya. Jadi albuminous cell itu adalah semacam sel parenkim yang dia itu menyimpan apa namanya cadangan makanan gitu ya, atau menyimpan karbohidrat gitu. Jadi mereka sebenarnya masuk ke dalam parenkim penimbun gitu. Jadi albuminous cell itu untuk menyimpan cadangan makanan gitu. Itu yang nanti bakal membentuk hubungan dengan si sheaf cell. Nah, satunya itu adalah sheaf element. Jadi kalau sheaf element itu mungkin yang paling umum di Angiospermae ya. Banyak terdapat di Angiospermae gitu. Dan strukturnya itu mirip sama trachea gitu. Jadi dia itu lebar, terus perforation plate-nya itu ada, terus pitch-nya juga ada, dan lain-lain gitu. Tapi bedanya di dalam film ini mereka itu istilahnya beda gitu. Istilahnya nggak sama. Kalau perforation plate di dalam apa namanya si sheaf element ini itu kita sebut sebagai sheaf plate gitu. Sheaf plate. Aku ini nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Biasa aku sebutnya sheaf plate aja sih. Jadi sheaf plate ini tuh sama aja kayak perforation plate atau piring perforasi. Gitu.
Terus di shift plate ini selain shift plate ada juga shift areas. Shift areas ini sama aja kayak pitch. Jadi dia hubungan horizontal gitu ya antar sel yang berdekatan. Nah, itu adalah yang si sel apa namanya? Si sel fiber atau shift cell sama shift element gitu. Nah, mereka masuk ke dalam yang conducting cell. Gimana kalau misalkan non conducting cell? Kalau non conducting cell itu adalah companion cell gitu. Jadi companion cell itu adalah sel hidup yang terletak di samping conducting cell, biasanya berupa parenkim dan mendukung kinerja conducting cell gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah companion cell ya, yang ini. Jadi companion cell ini dia tuh mendampingi kinerjanya si misalkan shift element di sini gitu. Makanya mereka disebut non conducting karena mereka nggak mengantarkan air tapi membantu kinerjanya gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih kalau misalkan buat Flume. Ini gambar lainnya dari Flume ya. Jadi kalau di sini tuh shift tube element dan juga companion cell-nya. Ini tuh yang shift tube atau shift element ya, SE shift element. Yang ini tuh adalah companion cell, caca gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, shift element ini sebenarnya shift element ini mereka itu komponen sel itu udah dihapus gitu atau udah dihancurin. Tapi walaupun mereka dihancurin, mereka tuh tetap dianggap hidup gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ada daerah lagi di sini gitu. Daerah ini tuh nanti terkonsentrasi oleh misalkan ribosom atau mungkin ada vesicle gitu ya, atau mungkin ada suatu apa namanya DNA gitu. DNA mungkin terselubung di sini beberapa gitu. Jadi walaupun misalkan nukleusnya itu udah nggak ada, terus Golgi apparatus nggak ada, RE kasar nggak ada, dan lain-lain nggak ada, mereka tuh tetap dianggap hidup gitu. Karena mereka masih bisa menjalankan fungsi selulernya mereka gitu, yaitu membuat protein. Makanya mereka tetap dianggap hidup gitu. Dan itu juga karena si apa namanya jaringan Flume juga ada companion cell sih. Companion cell kan masuk ke dalam sel hidup ya. Makanya mereka dianggap jaringan hidup gitu. Ini ilustrasi lain dari yang Flume. Jadi ada bagian yang shift tube elemennya, terus ada shift plate, terus ada apa namanya shift area atau plasmodesmatanya, terus ada companion cell dan lain-lain gitu. Oh ya ini gambar shift tube shift plate-nya lebih jelas gitu ya. Jadi gambarnya itu kayak gini gitu. Ini gambar lain dari Flume. Jadi pengorganisasiannya kayak gini gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Mas. Gak ada ya? Kalau nggak ada aku lanjut. Oke, sebentar aku nyalain lampu dulu. Oke, jadi selanjutnya dari jaringan ini kita bakal belajar vascular bundle organization atau vascular bundle itu bahasa Indonesia apa ya? Kemarin aku dapat kok. Kalau nggak salah paket bukan paket sih, ikatan apa ya? Nah, aku lupa. Intinya kalian dapat aja vascular bundle dulu gitu ya. Aku lupa bahasa Indonesia apa, tapi vascular bundle gitu. Nah, nanti untuk vascular bundle seperti yang aku udah jelasin kemarin, mereka kan gabungan gitu ya antara xilem sama phloem. Nah, jadi pengorganisasian xilem phloem ini tuh bermacam-macam gitu. Bisa juga ada yang xilem di tengah, phloem di pinggir-pinggirnya mereka, atau mungkin selang-seling xilem phloem gitu dan lain-lain. Nah, jadi ada tipe pengorganisasiannya gitu. Jadi kita bahas satu-satu ya. Pertama, tipe pengorganisasian vascular bundle itu adalah radial. Tipe radial adalah xilem dan phloem mengitari bagian tengah organ dan selang-seling gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tipe yang radial. Jadi mereka itu mengitari bagian tengah jaringan gitu ya, atau organnya di bagian tengah ini, dan mereka itu kayak selang-seling gitu. Jadi bagian ini tuh xilem, ini phloem, ini xilem, ini phloem, ini xilem,
ini phloem, ini xilem, ini phloem gitu. Jadi kayak selang-seling dan mereka tuh saling mengitari gitu. Selang-seling mengitari bagian tengahnya. Gitu. Oke, itu adalah tipe yang radial gitu. Selang-seling dan mengitari bagian tengah. Terus selanjutnya ada kolateral terbuka. Kolateral itu artinya bersama gitu. Jadi maksudnya bersama adalah antara si xilem sama phloem-nya, mereka itu berdampingan gitu. Jadi yang di sini itu phloem, yang di sini tuh xilem gitu. Jadi mereka itu berdampingan ya satu sama lain. Xilem-nya di sini, phloem-nya di sini gitu. Itu yang tipe kolateral terbuka. Terus biasanya mereka itu dikatakan terbuka karena mereka nggak tertutup sama sclerenchyme gitu. Jadi tidak tertutup sclerenchyme. Jadi di sini tuh kayak bebas gitu ya, nggak ada yang menutupi jaringan ini gitu. Beda halnya dengan kolateral tertutup. Kalau kolateral tertutup, biasanya di sini tuh ada sclerenchyme gitu. Jadi ada sclerenchyme gitu yang mengitari bagian sini gitu. Dan mereka itu menyebabkan jaringan itu tertutup gitu sama si jaringan sclerenchyme ini gitu. Nah, itu adalah kolateral tertutup. Nah, kolateral tertutup tuh sama lagi ya. Yang ini tuh xilem, yang ini phloem gitu. Jadi mereka sama-sama xilem, sama-sama phloem berdampingan, tapi mereka ditutup sama sclerenchyme. Kalau yang terbuka nggak ditutup sama sclerenchyme gitu. Terus ciri khas lain dari kolateral terbuka adalah mereka ada cambium gitu. Sedangkan di yang kolateral tertutup mereka nggak ada cambium. Kalau di yang terbuka ada cambium gitu. Ini cukup make sense lah ya. Cambium kan dia buat pertumbuhan kan. Kalau misalkan dia itu tertutup sama sclerenchyme, maka nanti pertumbuhannya percuma gitu karena tertutup areanya. Makanya nanti nggak ada cambium. Nah, kalau di kolateral terbuka kan nggak ada sclerenchyme-nya kan. Akhirnya cambiumnya itu bisa bebas buat tumbuh untuk melebar atau untuk memperpanjang diri gitu. Nah, itu untuk yang tipe kolateral. Selanjutnya ada tipe bikolateral. Bikolateral itu dia sama aja xilem yang diapit oleh dua phloem dengan cambium yang cambium disisipi pada pertemuan xilem dan phloem. Jadi maksudnya kayak gini. Misalkan aku punya xilem di sini. Misalkan xilem ini. Terus kalau tipenya bikolateral, maka nanti di atasnya itu adalah phloem. Dan di bawahnya itu adalah phloem juga gitu. Jadi bentuknya kayak gini nanti ya. Nah, ini tipe yang bikolateral. Terus ciri khas lain dari bikolateral itu adalah adanya cambium gitu. Jadi misalkan cambium di sini gitu ya. Cambium itu di sini misalkan. Jadi ketika ada pertemuan antara phloem dengan xilem itu terbentuk cambium gitu. Ini juga xilem sama phloem terbentuk cambium gitu. Jadi untuk xilem sama phloem mereka itu bakal xilem itu bakal diapit oleh dua phloem dan pertemuan xilem dan phloem membentuk cambium. Itu adalah tipe yang bikolateral. Oke. Terus selanjutnya ada tipe yang konsentris gitu. Nah, untuk tipe konsentris dia tuh dibedain jadi dua. Ada yang namanya amfifasal, ada yang namanya amfikribal. Apa bedanya? Kalau tipe yang amfifasal, di tengah-tengahnya itu phloem. Jadi phloem di tengah, xilem mengitarinya. Kalau amfikribal, xilem di tengah, phloem mengitarinya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tipe yang konsentris amfifasal gitu ya. Jadi phloem itu ada di pinggir-pinggirnya, terus phloem ada di tengah, terus nanti xilem itu di pinggir-pinggirnya gitu atau mengitari. Kalau amfikribal, xilem di tengah, phloem mengitarinya gitu. Nah, itu tipe yang konsentris. Gitu, guys. Oke, itu adalah vascular bundle organization. Ada yang mau ditanyain? Dari aku nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Oke.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kan masuk ke dalam vascular bundle gitu kan. Nah, nanti ada yang namanya stele organization. Kan kalau kalian itu mungkin udah tahu kan ya stele itu apa. Kalau nggak salah di SMP udah pernah dijelasin deh. Jadi kalau vascular bundle itu kan kayak gabungan silem sama flum aja kan. Kalau stele itu dia udah keseluruhannya gitu. Jadi misalkan ada suatu jaringan kayak gini, organ kayak gitu ya. Nah, nanti bagian ini itu kita sebut sebagai stele atau lingkaran tengah. Nah, di dalam stele ini nanti ada vascular bundle gitu atau paket vaskular gitu ya, paket pembuluh gitu. Jadi vascular bundle ini dia itu terletak di dalam stele gitu. Nah, pengorganisasian stele itu juga ada berbagai macamnya gitu. Tapi seingat aku kalau kita mau membahas ini, seharusnya kita itu bahas dulu organ akar sama organ batang dan lainnya gitu. Baru kita bahas yang ini. Gimana ya? Oke. Buat pembahasan stele nanti aku undur aja, mungkin buat kapan-kapan aja gitu ya. Karena di sini ada satu materi dulu yang harus kita lewati gitu. Jadi buat stele organization kita skip dulu aja ya guys. Oke. Nah, jadi karena stele organization kita skip, selanjutnya kita lanjut ke sistem jaringan atau tissue system, sistem jaringan. Jadi di dalam tanaman ini, konsepnya mereka itu cukup simple gitu sebenarnya, cukup simple. Kenapa? Karena dia tuh mau organnya akar, organnya batang, organnya daun, tipe jaringan yang ada di mereka tuh selalu sama gitu. Jadi di dalam setiap organ itu mereka terbagi menjadi 3 jaringan utama. Apa aja? Jaringan pertama itu kita sebut sebagai dermal. Jaringan kedua kita sebut sebagai dasar atau ground gitu ya. Jaringan terakhir kita sebut sebagai vaskuler. Gitu. Jadi kalau di sini ya, jaringan dermal itu yang warna biru, jaringan dasar atau ground itu yang warna kuning, jaringan yang ungu itu adalah yang vascular bundle gitu ya, atau jaringan vaskuler gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, kita fokus ke yang dermal dulu. Dermal ini kalau misalkan di akar, ini akar ya, dari akar, di akar dia itu jaringan yang paling luar kan. Terus pas dia itu ke batang, dermal itu jadi yang paling luar lagi gitu. Kalau dia ke daun, dermal tetap yang paling luar gitu. Gimana kalau misalkan ground? Ground di sini kan dia tuh di antara vaskuler sama si dermal gitu kan. Itu kalau di akar. Gimana kalau di batang? Di batang juga nih. Ternyata si ground atau dasar dia itu antara si dermal sama si vaskuler. Terus kalau di daun juga yaitu mereka di antara dermal dan juga vaskuler gitu. Terus kalau yang vaskuler di akar dia di tengah, kalau di batang dia juga di tengah gitu ya, seakan-akan di tengah, terus daun juga kayak di tengah gitu. Jadi di dalam daun ini sebenarnya jaringan dasarnya mereka itu sama gitu. Tapi yang membedakan itu cuma tempatnya aja. Mau dia di akar, di batang atau di daun, mereka itu posisinya masih sama. Yaitu dermal paling luar, tengahnya itu adalah dasar. Kok tengah? Tengahnya itu adalah dasar, terus vaskuler itu ada di pusat gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di akar gitu ya, dermal itu yang paling luar gitu, yang melapisi ground atau dasar itu di tengah-tengah, terus vaskuler itu ada di pusat gitu. Nah, kita bahas sekilas satu-satu gitu ya. Mulai dari dermal dulu gitu. Dermal itu bisa kita artikan sebagai kulit gitu. Jadi kulit di sini kan kayak bagian yang melapisi bagian lainnya kan. Kayak misalkan kulitnya kita gitu. Kulit kita kan melapisi otot, melapisi lemak, melapisi tulang, melapisi organ dan lain-lain gitu. Nah, begitu juga di tanaman. Di tanaman ini, dermal itu adalah jaringan paling luar yang melapisi gitu. Biasanya untuk jaringan dermal ini, mereka itu terdiri dari sel epidermis gitu. Aduh.
Sel epidermis. Jadi sel epidermis itu adalah sel kulit yang bakal melapisi si sel lainnya gitu ya. Itu namanya adalah epidermis. Nah, nanti di epidermis ini kita bakal belajar tentang misalkan modifikasinya gitu ya. Ada apa aja di epidermis gitu. Nanti ada yang namanya kutikula, ada yang namanya apa namanya? Stomata misalkan atau mungkin eh trikoma atau mungkin modifikasi lainnya gitu. Terus kalau di batang gitu ya, bisa aja namanya periderm gitu. Jadi ada berbagai macamnya gitu untuk yang dermal. Ini aku cuma kasih kayak introduksi aja gitu ya. Untuk jelasnya mungkin kita bahas besok ya lagi atau kapan gitu ya. Nah ini cuma eksperimen aja nggak terlalu penting sih yang ini. Terus ada yang vaskuler. Kalau sistem vaskuler itu adalah sistem yang vascular bundle gitu, yang terdiri dari xilem sama phloem untuk menghantarkan mineral air misalkan dari akar ke daun atau mungkin fotosintat gitu ya dari sumber ke daerah yang membutuhkan gitu. Nah, terus kalau misalkan dia itu yang ground tissue, mereka itu jaringan pengisi gitu ya, untuk, misalkan bisa sebagai penyimpan cadangan makanan, atau mungkin sebagai, apa namanya, penyimpan udara gitu ya, atau gas, penyimpan, air, dan lain-lain gitu. Jadi untuk ground tissue system, dia itu sama aja kayak jaringan parenkim, gitu. Atau jaringan yang mengisi, suatu organ, gitu ya. Nah, itu adalah introduksi dari, sistem jaringan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ada kan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, ini juga udah jam 5 pas ya. Aku akhiri sampai sini. Terima kasih teman-teman udah ngeluangin waktu. Maaf kalau misalkan ada yang nggak jelas atau mungkin ada yang salah kata gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari jadi berkah ya guys. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.